Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pertama-tama, patutlah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua masih memperoleh kehidupan hingga saat ini. Tentunya, itu semua tidak terlepas dari campur tangannya. Kita semua yang hadir di sini, baik perempuan maupun laki-laki, diciptakan olehnya untuk saling melengkapi satu sama lain. Masing-masing dari kita diberi suatu kewajiban yang suka tidak suka kita harus melakukannya, yaitu kodrat. Berbicara mengenai kodrat, terkadang banyak masyarakat awam maupun masyarakat ilmiah yang masih salah menafsirkan tentang kodrat. Misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat, menganggap bahwa seorang perempuan kodratnya itu memasak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, bahkan selalu di belakang para kaum adat. Ternyata, hal itu merupakan suatu anggapan yang salah. Kodrat yang sesungguhnya dari seorang perempuan, yaitu menstruasi, mengandung, dan menyusui. Sedangkan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya, itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya, perlu diketahui, anggapan-anggapan seperti di atas tentunya tidak terlepas dari yang namanya suatu budaya yang dianut dalam suatu masyarakat itu sendiri. Misalnya, adanya budaya patriarki di Indonesia kerap kali membuat perempuan selalu tereliminasi dari ruang-ruang publik. Terdapat beberapa daerah pedalaman di Indonesia yang masih mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman semua, ada yang tahu tidak tentang budaya dari patriarki sendiri? Budaya patriarki dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan politik. Sebenarnya, budaya patriarki sendiri memiliki sisi positif. Munculnya sistem ini berawal dari proses kehidupan zaman dulu, di mana seorang perempuan bisa menikah atau kawin dengan lebih dari satu laki-laki. Dan generasi keturunan akan ditentukan menurut hukum matriarka atau hukum peribuan. Akan tetapi, para kaum Adam atau laki-laki mulai berpikir, jika terus seperti itu, maka seolah-olah mereka tidak berguna dan nantinya setelah mereka telah tiada, warisannya akan lenyap begitu saja. Alasan lainnya juga, dengan adanya hukum patriarka, maka mereka bisa dengan jelas mengetahui anak mereka. Oleh karena itu, muncullah sistem yang bernama hukum patriarka. Akan tetapi, justru hal tersebut membuat perempuan selalu di belakang karena sudah tak memiliki kekuasaan lagi. Hingga saat ini, di beberapa daerah yang masih mengeliminasi perempuan di segala aspek. Teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya, jika berbicara mengenai budaya patriarki, saya mengingat beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu daerah, yaitu di mana tempat saya dilahirkan di salah satu kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat itu saya berusia 15 tahun dan sedang mengikuti upacara pernikahan dari saudara saya. Tentunya pada suatu perkumpulan di daerah saya itu tidak terlepas dari yang namanya masak-memasak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti memasak, mengupas bumbu, dan lain sebagainya. Nah, di situ perempuan-perempuan semua yang melakukan pekerjaan itu. Sedangkan semua laki-laki, mulai dari anak kecil hingga orang tua, duduk dengan santai di depan. Waktu itu karena usia saya yang masih 15 tahun, saya belum benar-benar menyadari bahwa hal seperti itu adalah suatu kesalahan. Nah, setelah selesai makan, dengan santainya saya tidak mencuci piring, tetapi saya ikut duduk bersama dengan para lelaki yang ada di depan. Dan waktu itu, bapak saya langsung memanggil saya dan menyuruh saya untuk pergi dari perkumpulan itu. Dan ada suatu pernyataan yang membuat saya itu ingat sampai sekarang. Bapak saya mengatakan bahwa kamu itu anak perempuan,
kamu tidak pantas berada di tempat ini, atau kamu tidak pantas untuk duduk bersama-sama dengan lelaki. Tugas kamu atau kodrat kamu itu di... Nah, teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya, tentu cerita ini bukanlah yang pertama atau satu-satunya yang saya temukan di daerah saya. Begitu banyak kejadian yang memposisikan perempuan di belakang. Contoh lainnya, dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, misalnya, jika ayah dan ibu kita adalah seorang petani, maka kita akan merasakan hal tersebut. Setiap hari mereka bersama-sama ke sawah atau ke ladang untuk bekerja. Tentunya sama-sama merasakan lelah dan capek. Namun, setelah sampai di rumah, ibu kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak dan beberes. Sedangkan ayah kita dengan santainya menonton televisi sembari menunggu ibu memasak. Seolah-olah pekerjaan seperti itu sudah melekat dalam diri ibu kita atau perempuan. Padahal, laki-laki dan perempuan sama-sama dianugerahi sepasang tangan untuk bekerja. Teman-teman sekalian, dan mirisnya saya baru menyadari hal ini adalah suatu budaya yang tidak baik yang dilakukan atau yang sering terjadi di daerah saya ketika saya kuliah di Malang, dan itu pun ketika saya masuk di salah satu organisasi ekstra kampus, dan di situ saya menemukan bahwa contoh-contoh seperti di atas itu adalah suatu budaya patriarki yang salah yang sering terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Padahal ada suatu pepatah dari Bapak Presiden kita yang pertama, Soekarno-Hatta, di dalam buku Sarina mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki ibarat seperti sepasang sayap burung merpati, yang mana jikalau salah satu sayap dari burung merpati itu patah, maka burung itu tidak bisa terbang dengan baik. Nah, teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya, pada prinsipnya, berangkat dari cerita-cerita dan kejadian di atas, perempuan selalu dieliminasi dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang budaya patriarki sendiri yang terjadi di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi sejak dini terhadap anak-anak yang dimulai dari lingkungan keluarga agar mereka bisa mengetahui hal tersebut. Budaya patriarki harus sedikit dikurangi sehingga masyarakat bisa membedakan antara kodrat dan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya, sekian saja pidato singkat tentang budaya patriarki dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Shalom. Sekian dan terima kasih.